Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Hari ini kita akan membahas materi usaha dan daya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang usaha dan daya, kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk kita perhatikan. Kompetensi dasar menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi usaha dan bukan usaha. Yang kedua, menghitung besarnya usaha dan daya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mari kita bahas materi kita hari ini, yaitu tentang usaha dan daya. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata usaha. Seperti contoh, teman kita sering bilang, "Ayo dong usaha." Nah, apakah usaha ini sama dengan yang akan kita pelajari? Nah, ternyata pengertian usaha dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya IPA, itu sedikit berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita perhatikan. Di sini ada gambar sebuah mobil yang didorong oleh seorang anak. Nah, mobil ini ternyata tidak bergerak. Nah, apakah ini termasuk usaha? Nah, dalam fisika ini tidaklah disebut usaha. Lalu, usaha yang seperti apa? Baik, sekarang kita perhatikan gambar kedua. Ada sebuah benda ditarik dengan gaya F oleh seorang anak, sehingga benda ini berpindah dari posisi awal ke posisi akhir sejauh S. Nah, inilah yang disebut sebagai usaha. Jadi ketika ada gaya, juga ada perpindahan. Nah, menurut bahasa, usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Jadi di sini ada dua kata kunci. Jadi usaha suatu dikatakan usaha jika yang pertama memiliki gaya dan yang kedua harus ada perpindahan. Jadi ada gaya, kemudian ada perpindahan. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang usaha dan bukan usaha, mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Peristiwa pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, apakah ini usaha atau bukan usaha? Ya, benar. Jawabannya adalah usaha. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa ada dua syarat usaha. Yang pertama ada gaya dan yang kedua harus ada perpindahan. Di sini sudah jelas gayanya 10 Newton, kemudian perpindahannya sejauh 20 cm. Maka ini disebut sebagai usaha. Kita lanjut ke soal kedua. Mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Apakah ini usaha atau bukan usaha? Ya, benar. Jadi ini juga termasuk usaha. Kenapa disebut usaha? Karena di sini ada massa 500 gram. Jadi sebuah mangga memiliki massa 500 gram di atas pohonnya, berarti dia memiliki gaya berat karena ada gravitasi yang mempengaruhi. Jatuh dari pohon. Nah, tinggi pohon itu 2 meter. Ini adalah merupakan perpindahannya. Jadi ketika ada gaya, ada perpindahan, maka itu disebut sebagai usaha. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Apakah ini usaha atau bukan usaha? Ya, jawabannya adalah bukan usaha.
Kenapa disebut bukan usaha? Di sini syarat pertama ada gayanya 50 Newton gayanya 50 Newton. Kemudian dia perpindahannya gimana? Awalnya si Siti ke rak daging, berada di rak daging. Kemudian pergi ke rak sayuran dan kembali ke rak daging. Karena ada kata-kata kembali, maka posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka itu dikatakan tidak ada perpindahan. Sehingga perpindahannya 0, maka usahanya menjadi tidak ada. Jadi ini disebut bukan usaha. Selanjutnya kita perhatikan peristiwa yang keempat. Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Apakah ini usaha atau bukan usaha? Ya, benar, ini bukan usaha. Kenapa bukan usaha? Karena di sini ada gaya 5 Newton, tetapi telurnya tidak berpindah. Yang berubah di situ hanya bentuknya. Bentuk telur awalnya bulat, kemudian diinjak menjadi pecah. Berikutnya yang terakhir, peristiwa kelima. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Apakah ini usaha atau bukan usaha? Ya, ini sudah jelas ya, ini adalah usaha. Ada gaya sebesar 40 Newton, kemudian bendanya berpindah sejauh 2 meter. Baik, sekarang kita sudah memahami tentang usaha atau bukan usaha. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ada persamaan-persamaan yang biasa kita gunakan pada usaha. Yang pertama, tadi kita sudah membahas bahwa usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Di mana ketika gaya besar, maka usahanya juga besar. Kemudian jika perpindahannya besar, maka usaha juga besar. Sehingga kalau secara matematis kita dapat menulis W sama dengan F kali S. Di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah benda berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Nah, untuk menjelaskan dan mengerjakan soal-soal hitungan seperti ini, seperti biasa, mari kita data dulu apa-apa saja yang ada diketahui di soal. Yang pertama ada gaya 25 Newton, kemudian bergeser sejauh, berarti di situ ada perpindahan atau S-nya 4 meter. Baik, kita tulis dulu. F-nya 25 Newton, S-nya 4 meter, kemudian yang ditanyakan adalah usaha atau W. Kemudian untuk mencari usaha, W sama dengan F kali S. F-nya adalah 25 Newton, dikali S-nya 4 meter, 25 dikali 4 sama dengan 100 Newton meter atau 100 Joule. Nah, kemudian kita akan membahas materi tentang daya. Nah, coba perhatikan gambar lomba tarik gerbong kereta api berikut ini. Nah, saat kita lomba menarik gerbong kereta api, nah di sini ada usaha yang dilakukan oleh para peserta lomba, yaitu usaha yang berupa tarikan, kemudian gerbong berpindah. Nah, di sini tentu ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Peserta yang menarik lebih cepat disebut memiliki daya yang besar. Kemudian peserta yang menarik gerbong yang lambat disebut memiliki daya yang kecil. Nah, daya itu sebenarnya apa? Karena tadi kita berhubungan dengan cepat dan lambat, tentu di situ ada hubungannya dengan waktu. Nah, jadi daya itu adalah
merupakan kecepatan melakukan usaha. Atau dengan bahasa lain, daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, di mana satuan daya adalah watt. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Secara matematis, kita bisa tulis P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya, satuannya watt, kemudian W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk lebih jelas, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah mesin melakukan usaha sebesar 500 joule dalam waktu 20 sekon. Hitunglah daya mesin tersebut. Sama seperti soal usaha tadi, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mendata apa-apa saja yang sudah diketahui di dalam soal. Di sini ada usaha sebesar 500 joule, berarti itu adalah W. Kita bisa tulis, diketahui W sama dengan 500 joule. Waktu 20 sekon, berarti itu adalah T. T-nya sama dengan 20 sekon. Hitunglah daya, berarti yang ditanyakan adalah dayanya. Di mana daya atau P sama dengan W dibagi T. Usaha dibagi waktu. Usahanya 500 joule dibagi waktu 20 sekon. 500 dibagi 20 sama dengan 25 joule per sekon atau 25 watt. Baik, demikian pembahasan kita hari ini tentang usaha dan daya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.